sih bos, nggak ada nampak nih, si tukinya nggak ada nampak. Oke, kita balik lagi, kita pantau kopi kita yang sudah digiling sahabat tani ya. Itu semuanya kita kumpulkan sahabat tani, dari kutip hari pertama, kedua, tiga sampai ke 6 sebenarnya, cuma nggak sanggup saya liput semua sahabat tani ya. Nah jadi untuk sahabat tani yang nggak percaya ya, seperti itulah keadaan kopi saya sebanyak itu. Ada 20 goni LTA besar ya, malah lebih nih sebentar lagi karena belum siap tadi ya, lagi di tahap penggilingan ya dan pencucian gabah basah. Oke, cuaca mendung lagi nih sahabat tani. Mana pengutipan belum siap ya. Oke, itu pak penjemuran. Tuh, sebagian sudah kita jemur, sebagian belum. Wah, mantap ya. Ini gunanya kalau musim hujan aman. Jadi makanya dipasang atap model plastik putih ya, cepat, lebih cepat keringnya kopi. Oke, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Lama kelarnya. Beginilah kita manusia ya, sedikit buah salah, banyak buah pun salah. Kenapa gitu? Di saat buahnya sedikit, cepat habisnya, tapi nggak banyak dapatnya ya. Di saat buah banyak, sulit ngabisinnya, nggak habis-habis. Oke sahabat tani, yang bertani kopi ya semangat terus ya, sehat terus dan terus berjuang untuk keluarga ya. Wah, buahnya main di bawah ini sahabat tani. Oke, jadi masih banyak rupanya yang bertanya sama saya ya, sepenting apa pemangkasan kopi pak, katanya. Bukankah di zaman dahulu pak nggak ada pemangkasan, buahnya banyak? Nah, pertanyaan yang sangat aneh kalau bagi saya ya. Sebenarnya begini sahabat tani, kalau kita kaji di zaman dahulu, dulu masa nenek moyang kita itu dulunya didukung oleh tanah subur. Itu yang pertama sahabat tani. Yang kedua, dulu belum ada yang namanya pestisida, pupuk kimia. Jadi unsur hara tanah terjaga dan baik. Berbeda sama saat sekarang sahabat tani. Nah jadi kita dapat kemudahan ya, seperti misalnya kalau kita nggak ada waktu untuk membabat, jadi sudah ada alternatif, yaitu penyemprotan atau pemberian racun ya kan, herbisida. Tetapi ternyata di balik kemudahan itu ada efek sampingnya atau dampak ya yang berbahaya. Tapi apa boleh buat ya, ini namanya zaman, kita nggak bisa hindari yang namanya kimia sahabat tani. Meskipun ada sahabat tani kita yang berusaha untuk pakai organik, tetapi nggak selamanya mampu sahabat tani. Jadi kenapa gitu? Saya sangat suka dan sangat senang sama yang namanya organik sahabat tani. Namun semenjak lahan saya ini banyak ya, saya jadi kesusahan sendiri. Nah, kesusahan apa? Membersihkan gulma sahabat tani. Apalagi di sini kalau udah musim hujan, ya gulma itu, rumput itu cepat banget itu tumbuh ya sahabat tani. Cepat banget tumbuhnya, cepat besar. Jadi bagaimana? Ya harus pakai alternatif lain ya, penyemprotan herbisida.
Jadi begini sobat, saya sambil ngutip ini, sambil saya nyeding ini, sambil saya nunas. Ya yang mampu-mampu aja ya kan, seperti tunas balik ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau kita kaji dulu sama sekarang memang beda sobat tani. Dulu zaman atuk saya ya, itu pernah bilang kalau dulu itu belum ada yang namanya itu kimia, apalagi pupuk ya. Berbeda sama zamannya sekarang. Itu makanya kenapa zaman sekarang beda sama dulu, karena sudah terkena efek dari pupuk kimia dan herbisida atau racun rumput kimia sahabat tani. Nah jadi ada yang protes ke saya ini, itu kan secara sistematis Pak, walaupun Bapak kasih herbisida di kolaborasi dengan pupuk kan sama saja itu Pak. Kalau menurut saya enggak sahabat tani, beda. Kenapa saya bilang setidaknya kita jangan hanya beri herbisida saja gitu, kok bisa dicampur sahabat tani. Dicampur apa? Untuk apa? Dua manfaat ya, penyemprotan gulmanya dapat, pemupukan juga dapat sahabat tani. Nah jadi kalau orang memahami itu pasti paham maksud dari konten saya sebelumnya ya. Saya selalu memakai herbisida di collab dengan pupuk apa aja boleh ya, urea boleh, NPK boleh, tapi ya direndam dulu sahabat tani, ditaruh dalam jerigen ya. Ini kita udah masuk ke lahan 1 hektarnya ini habis ini lanjut lagi nih sahabat tani, ada setengah hektar lagi yang aktif kopinya ya, yang ada kopinya dan buahnya, yang lain masih hutan. Itu makanya saya bilang sama sahabat tani, lebih baik lahan kecil mampu kita rawat, mampu kita pupuk, itu sudah dahsyat sahabat tani, daripada lahan besar nanti nggak terurus ya. Nah seperti ini sahabat tani ya, nih ini ada cabang balik nih. Nah seperti ini sambil saya ngutip kopi saya ambil tuh. Ini lagi cabang balik nih tuh ya, sudah aman. Jadi setidaknya sambil ngutip kopi bisa lah sambil mangkas ya, berapa dapat, tapi jangan fokus sekali juga sahabat tani, karena kita kejar target ini harus yang ngutip ini. Karena kalau masuk musim banjir kopi sahabat tani, itu 4 hari sekali itu udah mulai merah lagi deh. Ini nampaknya saya akan no stop terus nih, no stop ini ngutip aja ini sahabat tani. Nah seperti ini diambil tuh. Nah ini ada dua ya, dua produksi, ini produksi juga. Nah jadi supaya mudah menandainya ini dia. Nah ini tanda calon buah ya. Jadi ini harus ada mengalah ini. Nah jadi karena ini untuk di bulan depan, nampaknya ini prediksi saya bulan depan ini berbunga. Jadi ini yang kecil harus ngalah, cabut tuh ya, harus cabut. Sambil ngutip kopi ya kan, tuh dapat berapa batang, tapi jangan fokus sekali, nanti ketinggalan, kita nggak sempat ngutip kopi nih. Ini cabang baliknya sahabat tani. Nah jadi setelah kita lakukan pemangkasan terus kita pupuk Pak, apa kita terus diam aja duduk rumah? Tidak, harus ada penanggulangan lagi sahabat tani ya. Itulah bedanya kalau kita menjiwai kebun kopi dengan yang tidak, itu nampak beda ya sahabat tani. Kalau kita menjiwai itu sehari aja nggak ke kebun, kita tuh demam itu, atau kepikiran, atau nggak nyaman, atau nggak pas gitu ya. Saya setiap hari setiap ada luang waktu, saya pasti habiskan waktu di kebun sahabat tani, daripada ngabisi waktu di warung nggosip ya kan, banyak dosa. Oke. Tuh payah kali ya, nggak ada gunting. Oke lah, kita lanjut ngutip. Oh iya, ada juga kemarin tuh masuk komen dari teman baru kita juga sahabat tani ya. Pak, saya sudah gunakan Gromoxon tapi tidak mencampur. Namun yang terjadi, kok bibit kopi saya menguning dan kering. Apa itu sebabnya Pak? Gitu ya. Saya aja kaget, tetapi saya yakin itu pasti ada sebabnya tuh. Sebab caranya ya, caranya yang tidak hati-hati bisa jadi juga ya. Begini sahabat tani ya, kalau kita mau menggunakan herbisida atau melakukan penyemprotan rumput ya, tengok keadaan sahabat tani, tengok keadaan dan waktu. Kalau lagi musim angin,
Ya, musim angin itu sebaiknya jangan, hindari ya. Padahal di konten saya udah saya katakan juga, waktu yang tepat untuk penyemprotan itu di saat nggak musim angin lagi ya. Jadi kalau di musim angin itu uapan racunnya mengenai kopi sahabat tani. Karena angin ini kan datang dari utara, dari barat, dari timur ya, dari selatan, nah nggak menentu. Nah jadi tengok waktunya. Nah itu biasanya yang terjadi. Loh tapi kan Pak udah saya lakukan piringan Pak, saya nyemprot kok kena juga. Ya namanya angin ya sahabat tani ya, angin ya, namanya angin ini kan ada bervolume tinggi dan bervolume rendah sahabat tani. Jadi gimana cara terbaiknya? Pokoknya kalau musim angin jangan disemprot dulu dah. Jangan takut nanti rumputnya makin liar, makin besar ya kan. Besar-besarnya rumput kan nggak secepat itu ya sahabat tani ya, pasti dia butuh waktu dia. Ini udah banyak rontok sahabat tani, makanya nggak ada lagi nih merahnya. Aduh tuh udah retak-retak dia, nggak dikutip sayang ya kan. Paling tidak ya ini nanti sahabat tani kalau udah kelar semuanya, udah habis masa panen raya, nanti paling kita meleles ya. Meleles itu artinya mencari biji-biji yang jatuh di tanah-tanah itu sahabat tani. Nah itu lelesan kalau bahasa kami ya. Apakah itu laku Pak? Wah lebih mahal itu daripada gelondong ya. Daripada gelondong kok kami sebut di sini gelondong, kalau bahasa sederhananya ceri ya, buah ceri ya. Oke, ini ada kayu nih, kayu zaman ini sampai sekarang nggak busuk-busuk sahabat tani. Nanti kapan-kapan mau kita bikin meja aja, meja antik ya. Ya jadi lalu ya, kalau kita melakukan penyemprotan dengan herbisida kan nggak ada salahnya kita collab aja dengan pupuk sahabat tani. Kalau nggak punya duit Pak, loh kok nggak punya duit ya, kenapa nggak punya duit, beli sekilo saja, sekilo ya itu bisa cukup untuk 4 rantai kebun. Nah jadi setiap kita mau melakukan penyemprotan, kalau misal kita pakai Romoxon itu 2 tutup ya, 2 tutup. 2 tutup berapa mili Pak ya, saya nggak tahu, yang penting 2 tutup sahabat tani ya. Kenapa? Karena kita bingung, setiap racun herbisida itu kan tutupnya berbeda-beda ukuran, ada sekian mili kan gitu ya. Nah jadi lebih gampang aja begitu, pokoknya 2 tutup ya, 2 tutup. Jadi setelah 2 tutup tadi dimasukkan ke dalam tangki, barulah kita taruhkan pupuk rendaman, urea kah atau NPK Poska kah, kan begitu ya, atau NPK lainnya. Nah atau biar lebih gampang sahabat tani, carilah pupuk yang mudah larut. Nah apa itu? Ya itu urea atau ZA. Itu dia mudah larut ya, dia seperti garam, itu seperti berbentuk pasir. Nah itu cepat larutnya. Tapi kalau Poska, butiran-butiran itu butuh perendaman. Loh gunanya apa perendaman? Ya pertama gunanya menghilangkan panas pada pupuk kimia. Pupuk kimia kan panas sobat tani. Coba aja pegang ke tangan, diamkan, pasti lama-lama panas. Nah yang kedua gunanya untuk supaya cepat menjadi air atau hancur ya, udah lebur dianya. Nah jadi cara pakai macam mana untuk satu tangki itu? Kalau udah kita lakukan perendaman tadi, baik itu urea atau Poska misalnya ya, nah taruhkan 1 gelas kecil ya. Itu gimana cara bilangnya, sebenarnya sih bebas sahabat tani ya, bebas, yang penting jangan satu tangki 1 kilo, itu nggak boleh ya. Itu yang ada nanti rumput cepat mati, cepat tumbuh lagi ya. Nah jadi biar kita nggak capek kerja, itu lebih baik collab, dicampur aja sama pupuk kimia ya. Jangan cuma tunggal, jangan cuma single ya, misalnya pakai Romoxon aja tanpa campuran lain. Itu kan merugikan waktu kita saja itu sahabat tani ya. Jadi selanjutnya pencampuran herbisida dengan pupuk tadi itu bisa bermanfaat menggemburkan tanah
Gemburkan tanah tuh kayak mana Pak? Kan organik yang bisa gemburkan tanah. Kimia juga gemburkan tanah, ya, bisa gemburkan tanah, tetapi efek sampingnya itu yang sebenarnya bermasalah. Efek samping merusak tanah. Nah, jadi saya rasa nggak sanggup kita menghindari dari kimia, sahabat tani. Mungkin kalau lahannya cuma 2 rantai ya, yes oke ya. Ya, yes oke kalau kebunnya 2 rantai. Tapi kalau kebunnya 2 hektar, kita pakai ke organik. Ya kalau kita nggak punya pekerjaan lain boleh, silahkan. Tapi kalau kita banyak sekali kerjaan lain selain berkebun kopi, macam mana? Ya kan? Nah jadi kita patut ukur juga ke situ. Pokoknya nggak ada manusia ini yang terhindar dari kimia. Contoh lain apa Pak? Contoh lain nasi yang kita makan tuh, nasi, sayur-sayuran, itu sudah terkontaminasi kimia. Tuh dari mana tahu Pak? Loh, cobalah lihat ke sawah sana ya, orang yang nanam padi pasti itu ada menyemprot. Coba lihat orang yang nanam cabai pasti ada nyemprot. Ya, cobalah lihat orang yang nanam bawang pasti juga nyemprot. Kenapa harus semprot? Nah karena petani begini loh, petani ini kan takut rugi. Nggak mungkin petani ini tanamannya diserang terus diam. Loh kan ada organik Pak? Ya ada organik, tapi daya tahan organik ini dia mudah tersapu oleh air hujan. Ya misalnya kita gunakan bawang putih tuh, bawang putih untuk menghilangkan penyakit kutu kebul ya. Nah kalau nggak hujan ya oke lah. Tiba datang hujan tercuci, hilang dia sahabat tani, hilang. Jadi kalau kita bilang saat ini ya, kalau untuk mencari yang full organik tanaman payah, sulit ya, sulit sekali sahabat tani. Ya terus ada komentar lagi, Pak mana Pak pembuktiannya? Kata Bapak sebelum panen dipupuk terus supaya tidak trek atau tidak libur atau tidak stres pada tanaman kopinya. Tuh ini di depan kita nih, ini tuh ya, sudah panen raya. Ini pun udah mau habis nih sahabat tani. Bahkan ini bukan lagi habis, ini telat panen, udah banyak rontok pun ya tuh. Nah ini bukti ya sahabat tani. Jadi saya sebelum saya mengonten itu saya teliti dulu, saya riset dulu sahabat tani. Tak boleh asal-asalan, karena di sini maaf ya, memang kita nggak usah munafik, memang kita itu mengejar penghasilan kan gitu ya, tetapi kan maunya seimbang sahabat tani ya. Ilmu yang kita beri itu ilmu jujur. Jadi kita dapat penghasilan di YouTube pun nikmat kita makan ya gitu ya, nikmat kita raih sahabat tani. Halo Pak, manalah Pak bagi bibitnya Pak, kirimkan kemari kan gitu ya. Kami butuh pembibitan tuh di kebun kami gitu. Mohon maaf ya saudaraku semua, mohon maaf ya. Bukan saya nggak membagikan sahabat tani ya, tapi belum gimana ya, belum sempat saya nih sahabat tani, dan kayaknya nggak bakal sempat ya. Buah sebanyak ini sahabat tani per batangnya, bagaimana mau saya kejar ya? Bagaimana mau saya kelola? Bagaimana mau saya olah untuk pembibitan sahabat tani? Tapi percayalah sahabat tani, saya nanti suatu saat akan bikin grup nanti ya. Kita akan bikin grup di YouTube ini supaya mudah berkonsultasi dan mudah kita saling sharing ya sahabat tani ya. Tapi untuk saat ini mohon maaf, ini saya memang nggak bisa ya, nggak sempat ini sama sekali sahabat tani. Apalagi di masa panen seperti ini. Tuh, alhamdulillah. Saya juga ada rencana nanti program ke depan sahabat tani ya. Kita sekalian bertani kopi nanti, saya juga akan bikin program jual beli juga ya, jual beli bibit kopi Arabica. Nah, dengan lengkap varietas ya, ada yang nanti tim-tim ya, Bourbon, Ateng Super, Ateng Janda, Kemala gitu. Nanti akan kita buka itu sahabat tani. Nah, kemungkinan pun saya nanti bulan depan ini nampak saya jual kebun saya ini sahabat tani. Saya mau kurangi kebun aja ya, maksudnya tinggalkan aja sekitar 2 hektar kebun sudah cukup saya rasa, karena ini nggak sanggup saya incar semua sahabat tani.
Apalagi tempat kami ini rumputnya cepat tumbuh nih, daerah tropis ya, masuk daerah dingin kayak ini, hujan selalu ya, kita semprot nanti tumbuh lagi seperti ini kan dah terlihat tumbuh lagi nih. Padahal baru 2 minggu lalu mati tapi dah tumbuh lagi. Tapi kalau di daerah panas ya, biasanya 1 bulan atau 2 bulan dah tumbuh lagi deh. Tapi kayak di kami enggak nih sobat tani itu. Ada juga saudara kita ya ingin ketemu, ingin belajar gitu ya. Tapi ingat ya, saya di sini nggak merasa jadi guru sahabat tani ya. Saya nggak merasa jadi guru. Tetapi itu tadi ya, teman-teman kita yang udah minta itu untuk kita hadir ke sana sudah sangat banyak ya. Nah, saking banyaknya saya pun bingung sendiri ini makanya ada saudara kita minta nomor HP saya, nggak saya kasih, itulah seperti itu sahabat tani. Karena nanti nggak sempat saya sahabat tani. Nanti daripada kecewa, teman-teman semuanya kecewa nanti ya. Nah, udah nggak mau lagi berteman sama saya kan, nggak mau lagi kenal sama saya. Nah, seperti itu. Makanya saya lebih baik diam, nggak saya kasih nomor HP atau nomor WA. Karena sudah pernah kejadian sahabat tani, waktu saya pertama sekali konten bikin YouTube ini, sudah banyak nomor saya tersebar entah di mana-mana. Jadi saat saya tugas turun ke lapangan, ada yang nelpon, "Pak, di mana? Kami pengen jumpa, kami udah di Pondok Baru nih, udah dekat rumah Bapak." Tuh. Sedangkan saya di Jamur Ratu. Tuh kan, jadinya kayak mana? Mau nggak mau harus saya bilang, "Mohon maaf Pak, saya lagi tugas." Gitu. Tuh, setelah itu kecewa. Nah, setelah si kawan kita tadi kecewa, terus dah tak mau lagi berkomunikasi dengan kita, nggak mau lagi berinteraksi. Nah, seperti itu yang saya takutkan sahabat tani ya. Itu makanya saya berharap sama sahabat tani, jika ada masalah-masalah atau apa, komen saja, nanti kita buat melalui konten. Karena lebih sempurna kalau kita buat konten melalui konten gitu sahabat tani, lebih mudah paham. Tapi kalau kita jawab melalui komentar-komentar, apalagi ngetik sahabat tani, waduh, itu selain ribet nanti gimana pun pas-pasnya saya bikin komentar supaya mudah dipahami, pasti nggak bakal dipahami sama sahabat tani. Itu makanya saya bilang lebih penting itu praktek, jangan teori. Nah, kok teori aja pasti semua orang bisa sahabat tani. Oke. Nah, jadi saya berharap pada sahabat tani semua, saudara-saudara kita semuanya ya, tolong dimaklumi ya, tolong dimaklumi keadaan. Nanti kalau sudah lapang waktu saya nanti sudah banyak waktu santai ya, nanti akan kita coba cara lain ya, tentang bagaimana caranya saya nanti bisa bantu sahabat tani semua turun ke lapangan di kebun-kebun sahabat tani gitu ya. Nah, seperti ini kan terlihat di mana kopinya terurus. Dari tahun ke tahun saya terlalu urus. Jadi hasilnya seperti ini deh sahabat tani. Tuh, berbuah banyak, luar biasa ya. Jadi terlihat kalau kopi yang nggak pernah diurus sama yang sudah diurus pasti seperti ini dia. Dan ini selalu bersih. Nah, inilah ruang ya. Ruang waktu matahari masuk, hujan masuk sempurna sampai ke bawah ke tanah. Kan itu logikanya supaya gampang sahabat tani. Makanya ini semuanya jadi buah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tunas cacing, tunas air, tunas balik, ya kan? Makanya sempurna dia. Tuh. Nah, saya yakin semua petani kopi mengharap seperti ini, buahnya tumbuh dari sini. Tuh banyak ya. Itu. Nah, kalau tepat ilmunya, tepat sasaran sahabat tani. Untuk sahabat tani semua ya, jangan lupalah mampir di konten saya sebelumnya jika ada mungkin sesuatu yang mau ditanyakan, pengen cari tahu misalnya gitu tentang pemangkasan kopi, sudah saya muat di dalam video. Oke, tinggal kembali aja nonton. Nah, itu gunanya kenapa saya bikinkan konten, bikinkan video supaya sahabat tani bisa nonton berulang-ulang. Namanya manusia ini nggak luput dari kelupaan. Jadi kalau manusia nanti kita lupa, bisa nonton ulang. Nah, daripada kita bahas melalui komentar.